Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah teori probabilitas. Untuk berikutnya, kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu adalah tentang ukuran pemusatan. Mungkin bagi teman-teman yang berasal dari SMA, gitu ya, atau yang langsung kuliah, gitu dari sekolah menengah atas, pasti tidak asing dengan ukuran pemusatan ini, gitu ya. Sama sama halnya dengan distribusi frekuensi sebelumnya. Teman-teman saya yakin tidak asing dengan hal ini karena teman-teman sudah pernah diajarkan di dalam sekolah dulu gitu ya. Tetapi mungkin uh, hanya diajarkan terhadap data tunggal saja gitu ya. Nah, dalam teori probabilitas yang kita lihat gitu dari materi-materi sebelumnya, selain data tunggal itu juga ada data kelompok gitu ya. Jadi kita akan mengukur range, median dan juga modus terhadap data kelompok seperti itu. Oke, next kita ya jadi dalam ukuran pemusatan itu yang dibahas ada tiga, ada mean, median dan modus. Mean itu ya rata-ratanya, median itu nilai tengahnya dan modus itu adalah suatu nilai yang sering muncul. Jadi grafis yang tadi kita sebelumnya sudah kita dapatkan gitu ya, seringkali tidak cukup gitu untuk menggambarkan data. Kenapa nggak cukup? Karena kita hanya tahu gambaran umumnya, tapi kita nggak tahu rata-ratanya berapa gitu ya, atau nih orang atau seenggaknya kita umur berapa sih yang sering misalkan soal pemilu, rata-rata umur yang apa namanya memilih itu sekitar umur berapa gitu ya. Terus kalau median nilai tengah dari suatu datanya itu berapa, dan modus orang yang paling banyak memilih itu di umur berapa gitu. Kalau di grafis kita nggak dapat informasi itu sehingga dibutuhkan ukuran pemusatan untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Jadi dalam ukuran pemusatan digunakan skala numerik atau ukuran numerik gitu ya terhadap populasi dan juga terhadap sampel. Jadi perbedaan tahu ya, populasi itu apa, sampel itu apa gitu ya. Populasi itu ya suatu area yang luas gitu yang terdiri dari banyak sekali data gitu ya. Terus sampel itu ya bagian dari populasi. Berarti kita ambil bagian kecil gitu dari populasi yang kita ambil. Contohnya, misalkan populasinya itu warga DKI Jakarta. Nah, sampelnya apa? Sampelnya misalkan kita hanya ambil daerah Pasar Minggu gitu ya, atau eh, sekalian Jakarta Utara gitu atau Jakarta Selatan gitu. Itu masuk sampel. Seperti itu. Nah, secara definisi sih, ukuran pemusatan yaitu nilai tunggal yang bisa mewakili suatu kumpulan data dan karakteristiknya yang menunjukkan pusat dari nilai data. Seperti itu. Jadi, dari ini kita akan mendapatkan suatu nilai pusatnya berapa. Biasanya diwakili oleh rata-rata atau nilai tengahnya. Ini gambarannya, jadi ada mean gitu ya. Ada median, nilai tengah, dan ada modus, nilai yang paling sering muncul. Oke. Nilai rata-rata gitu ya, itu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan. Kenapa? Karena dia biasanya paling akurat dalam menentukan uh, dalam menentukan nilai perwakilan dari kumpulan data yang kita gunakan. Contohnya misalkan kalau kita ambil rapot dulu ya, kita ambil rapot dulu saat sekolah, pastinya kita dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas kan, gitu ya. Misalkan nilai kita 70, nilai rata-rata kelasnya itu 75. Berarti nilai kita lebih rendah daripada rata-rata kelas. Artinya dikategorikan bahwa kita kurang baik gitu kan ya. Karena rata-rata itu adalah nilai standar dari suatu kelas itu gitu ya. Apakah nilai itu apa namanya sangat mutlak ya? Ini hanya sebagai indikator biasanya. Indikator bahwa nilai kita di bawah rata-rata atau kurang baik atau di atas rata-rata itu yang baik. Seperti itu. Jadi biasanya di dua itu. Nah, untuk rumusnya itu yang tadi dibilang itu ada dua. Jadi ada apa namanya populasi dan ada sampel. Seperti itu sebentar. Jadi ada populasi dan juga ada sampel. Yang membedakan apa? Kalau selama dia menggunakan data tunggal itu nggak ada bedanya. Jadi yang membedakan hanya penyebutnya aja. Jadi kalau satu kita menggunakan jumlah sampelnya, yang satu kita menggunakan jumlah nilai populasinya. Jadi misalkan populasi warga DKI Jakarta kan berapa juta gitu ya. Nah, kita pakai itu.
Nah, sedangkan kalau sampel berarti kita hanya warga pasar minggu gitu ya. Mungkin ada ratusan ribu gitu. Seperti itu. Nah, di rata-rata itu disayangkan dia sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim gitu. Jadi jika nanti kalian sedang menguji sesuatu atau mengambil kesimpulan dari kumpulan data ternyata ada nilai ekstrim di dalamnya. Nah, berarti nilai rata-rata ini tidak bisa digunakan lagi gitu. Kenapa? Karena tidak akurat. Seperti yang kalian lihat di gambar ini gitu ya. Jadi pertama nilainya 1 sampai 5 gitu ya. Tersebar 1 sampai 5. Kemudian rata-rata dihasilkan 3. Nah, untuk kasus kedua, data kelimanya itu bernilai 100 sehingga ketika ada nilai ekstrim seperti ini, nilai MN-nya jadi 22. Nah, 22 ini tidak mewakili dari kumpulan datanya kan? Gitu ya. Jadi sehingga nilai rata-rata ini sangat tidak efektif jika digunakan gitu untuk sebagai perwakilan data gitu. Makanya kita lihat dulu, kita urutkan dulu datanya, kemudian kita lihat apakah ada nilai ekstrim yang terdapat dan berapa banyak nilai ekstrimnya gitu ya. Gitu. Karena kalau banyak nilai ekstrimnya, nilai rata-rata tidak bisa digunakan. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah nilai median. Nah, nilai median itu titik tengahnya dari kumpulan data yang diurutkan. Dia nilai ini tidak dipengaruhi oleh outlier. Artinya nilai ekstrimnya tidak terpengaruh terhadap nilai median. Seperti contoh di sini bahwa data kasus pertama itu nilai mediannya 3. Nah, kasus kedua itu nilai ekstrimnya kan tinggi sekali gitu ya. Tetapi tetap nilai mediannya 3 karena dia melihat dari nilai tengahnya gitu ya. Setelah data diurutkan ya, kemudian dilihat data nilai tengahnya. Cara mendapatkan nilai tengah gitu ya dari data yang telah terurut gitu ya. Di sini ada 2 tipe, itu data ganjil dan data genap. Nah, ini penentuan titiknya gitu ya, X-nya gitu. X keberapa nih gitu. Jadi XN plus 1, misalkan datanya 9, berarti 10 plus 1, 11. 11 dibagi 2 berapa? 6 gitu. Jadi 11 bagi 2 berarti 5,5 ya, 5,5 gitu ya. Jadi sekitar segitu. Terus ini jika untuk data genapnya seperti ini. Oke, modus. Jadi di modus itu merupakan nilai yang sering muncul atau frekuensi yang terbanyak jika dia data berkelompok gitu. Nah, dia juga tidak dipengaruhi oleh outlier atau nilai ekstrimnya. Jadi mau berapapun nilai ekstrimnya, modus itu hanya fokus kepada frekuensi terbesarnya, tidak melihat yang lain-lain. Terus kemudian jadi dalam modus itu bisa aja ada kemungkinan data modusnya itu lebih dari satu atau bisa jadi tidak ada modus seperti itu. Jadi jika kalian ngitung terus nggak ada modus atau modus ada 2 itu nggak masalah gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini bisa kalian lihat dulu, coba dibaca dulu. Oke, nah di sini ada 20 data gitu, kemudian kita urutkan. Di sini diurutkan, kemudian setelah diurutkan, ini jumlah, ini diurutkan, kemudian cari nilai mean-nya. Nilai mean-nya didapat dari semua total dibagi sama jumlah sampel, dapat 32,4. Nilai median yaitu 31. Terus modusnya nilai paling sering muncul yaitu 24 dan 27. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini tidak terdapat titik ekstrim ya secara signifikan gitu ya. Nilainya cenderung berjarak tapi tidak ekstrim gitu, sehingga bisa kita lihat bahwa nilai perwakilan atau nilai pusat yang bisa kita gunakan adalah nilai mean-nya, yaitu sebesar 32,4 gitu. Jadi selama dia tidak ada outlier, maka mean lebih baik digunakan. Tapi jika ada outlier, lebih baik dipertimbangkan untuk menggunakan mean. Bisa menggunakan median gitu. Nah, selanjutnya inilah main data berkelompok. Jadi kalau tadi data tunggal, nah sekarang data berkelompok. Bedanya apa? Di sini harus ada nilai tengahnya. Seperti itu. Nilai tengah didapat dari mana? Itu adalah dari batas bawah kelas distribusi frekuensi ditambah sama batas atas dibagi 2. Nah, itu nilai tengahnya.
Kemudian median di sini didapatkan, yang pasti kalian ikuti saja rumusnya, kemudian jangan sampai salah dalam menentukan nilainya. F besar dan F kecil itu berbeda yang dimaksud. F besar itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Misalkan kelas median itu di kelas ketiga. Berarti F besar itu didapat dari jumlah dari frekuensi jumlah kelas pertama dengan kelas kedua. Nah, sedangkan F kecil itu adalah frekuensi kelas mediannya. Modus itu didapat dari, kita cari dulu modusnya itu adalah frekuensi tertinggi dari beberapa kelas yang dihasilkan. Kemudian nanti kita cari B1 dan B2-nya. Oke, ini kasusnya. Ini kita anggap sudah dapatkan kelas distribusi frekuensinya seperti ini. Kemudian kita cari masing-masing. Kemudian ini hasilnya, kita cari dulu nilai tengah dari masing-masing kelas. Dapat dari 20 ditambah 21 dibagi 2, hasilnya adalah 20,5. Kemudian dikali dengan frekuensi sampai akhir dijumlah dibagi 20. Nah, hasilnya adalah 24,7. Terus selanjutnya itu adalah nilai median. Nilai median kan dicari dulu setengah dikali jumlah sampel atau jumlah populasi. Nah, jumlah sampelnya itu 20. Berarti titik ke-10 lah posisi kelas median. Nah, di mana dia? Kita hitung saja. 3 ditambah 6, 9. 9 tambah 2, 11. Berarti kelas median tuh di sini, kelas ketiga. Nah, kemudian setelah kita dapat, kita hitung dengan menggunakan rumus. Nah, yang tadi saya bilang F besar itu adalah jumlah dari kelas mediannya. Berarti 6 ditambah 3 itu adalah 9. Nah, F itu adalah frekuensi di kelas mediannya. Modus, ya ini kebetulan cuma ada satu. Nah, didapatkan modusnya adalah 24,357 gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, segitu saja. Mungkin jika ada pertanyaan silakan disampaikan nanti di grup. Kalau tidak ada, bisa nanti dikerjakan tugas untuk latihan pertama di minggu Fiklas hari ini gitu ya. Nanti akan saya upload ke dalam Fiklasnya. Seperti itu, cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.